Kalau saya optimis karena menurut saya ketika saya bertemu sama klien dan segala macam, saya melihat ada perubahan culture dari masyarakat. Nah, yang sekarang banyak terjadi adalah tindakan-tindakan lingkungan malah membebani secara finansial. Jadi nggak terlalu setuju membuat ibu kota baru. Halo semuanya, selamat datang. Welcome back again to Tenggara Talk by Alia Nursyabrina. You can call me Al or just Alia. Gimana? Udah kangen sama aku? Tahu gak sih ada yang baru? Ada yang baru apa ya? Tulis di komen. Nggak usah. Ini rambutnya baru. Bagus kan? Well, hari ini nggak cuma rambut aku yang baru, tapi aku sedang berusaha untuk membuka diskusi tentang politik melalui sudut pandang yang lumayan baru juga. Terutama aku pribadi karena aku belum pernah membahas dengan sudut pandang arsitektur. Kalau gitu, artinya harus ngobrol sama empunya nih, yang lebih ahli lagi nih. Say welcome to Rahmat Indrani, Mas Kibo. Halo. Seorang arsitek yang sangat berprestasi dan juga owner Smiljan. Gimana kabarnya Mas Kibo? Kabar baik, Al. Gimana, nervous? Oh, lumayan. Aduh, ya ampun, gimana pagi ini udah sarapan, udah ngopi? Udah, kopi harus, wajib. Kita kan udah kenal agak lumayan lama ya, tapi aku sendiri sebenarnya masih agak lupa. Kenapa Rahmat Indrani dipanggilnya Kibo? Ya. Jadi kan nama Rahmat itu kan sebenarnya sangat familiar ya, banyak orang yang namanya Rahmat. Jadi waktu kuliah ada beberapa orang yang namanya Rahmat, sehingga perlu definisi yang berbeda buat mendefinisikan orang gitu. Waktu aku kuliah tuh kan rambut aku kribo, jadi lebih akrab teman-teman kribo. Akhirnya ada satu orang yang membuat itu dengan sangat singkat dengan Kibo gitu. Akhirnya semua ngikutin deh biar mudah. Gemes juga ya ternyata backstory-nya. Yeah. Mas Kibo. Tapi kalau dalam bahasa Jepang aku baru tahu ternyata Kibo itu artinya harapan. Keren kan? Hope. Wow. Yeah. Kalau keren, sugoi. Sugoi nih. Keren. Oke, Mas Kibo, seorang arsitek. Aku senang banget nih bisa ngajak ngobrol Mas Kibo karena membahas politik di Indonesia, tapi dari sudut pandang arsitektur gitu. Itu tuh something yang jarang, lumayan fresh bagi aku ya. Dan mungkin untuk politik yang umumnya nih yang ada di berita-berita yang biasa dikonsumsi sama orang-orang itu juga agak jarang gitu. Jadi aku penasaran sih sebenarnya dari sudut pandang seorang arsitektur tuh gimana? Dimulai dari kegiatan-kegiatannya Mas Kibo dulu deh. Akhir-akhir ini kan selalu giat mengkampanyekan tentang kesadaran reduksi. Nah, aku pengen minta dijelasin secara singkat. Kesadaran reduksi itu apa ya Mas Kibo? Mungkin belum ke arsitekturnya tapi lebih ke umumnya dulu. Apa itu kesadaran reduksi? Ya, jadi kesadaran reduktif sebenarnya. Kesadaran reduktif itu adalah sebuah cara pandang alternatif untuk melihat kehidupan ini dalam perspektif yang bisa dibilang berkesadaran. Salah satunya memposisikan diri kita bahwa kita adalah elemen kecil yang sangat mempunyai pengaruh terhadap kehidupan yang jauh lebih luas, sehingga dibutuhkan langkah-langkah reduktif untuk membuat kehidupan ini jauh lebih baik gitu. Jadi kita dengan kesadaran reduktif, saya percaya bahwa kehidupan kita dan lingkungan kita jauh lebih baik ketika kita bertanggung jawab untuk mengurangi atau mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit. Gitu sih sebenarnya, Al. Jadi harus ada yang dikurangin. Betul. Apa yang dikurangin selain kayak energi, tapi kayak sebenarnya lebih spesifiknya tuh kayak gimana? Banyak hal tergantung konteks gitu ya. Ketika kita misalnya hidup dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kesadaran reduktif itu bisa tercermin dalam banyak hal. Misalnya penggunaan air ketika mandi, dengan kesadaran reduktif kita biasanya mandi mungkin barbur aja gitu. Dengan kesadaran reduktif kita sadar bahwa air ini juga milik semesta, milik orang-orang lain di sekitar kita. Jadi kita jangan-jangan bisa memulai sebuah habit buat mandi dengan air yang cukup aja gitu. Begitu. Dan banyak hal, misalnya menggunakan energi, menggunakan transportasi segala macam. Nah, dengan sudut pandang itu, jangan-jangan bila setiap orang di dunia memiliki kesadaran itu, jangan-jangan penggunaan energi jauh lebih sedikit dan orang-orang lain jauh lebih adil buat dapat energi yang lain gitu.
Nah, masalahnya kan di dunia sekarang orang tuh tanpa ada sebuah rem buat pakai energi, nggak apa-apa deh aku pakai air sebanyak-banyaknya segala macem. Nah, itulah menurutku salah satu penyebab kenapa dunia kita makin seperti sekarang gitu ya, dan penggunaan energi jauh lebih ya nggak bisa terkendali sekarang karena masing-masing orang itu nggak proporsional penggunaan energinya Ah, gitu. hmm. Kalau gitu, kalau boleh aku rangkum, apakah ini kurang lebih mirip dengan gaya hidup minimalis? Minimalis itu sangat ekstrim. Kalau kesadaran Hmm. reduktif tuh ya sedikit aja. Jangan-jangan misalnya saya pakai 10, tiba-tiba saya sekarang pakai 8 itu sudah cukup. Nggak harus Hmm. ekstrim pakai 1 gitu ya. Tapi itu Oh. selalu menjadi sebuah tindakan yang berkesadaran dalam hal apapun. Jadi nggak harus memaksa. Kalau minimalisme itu kan selalu kayak memaksa seseorang harus minimum ini, ya itu juga terjadi di kesadaran reduktif, tapi caranya mungkin lebih sedikit dan jangan-jangan bisa jauh lebih ekstrim juga karena reduktif kan, seberapa jauh kita mau ngereduksi itu gitu. Oh gitu ya. Oh. Hmm. Aku kan suka perhatiin juga tuh konten-konten kreator yang ngebahas tentang interior design Ya, contohnya gitu. Ada gaya-gaya interior design yang kayak maksimalis dan kayak betul. brutalism gitu juga. Itu aku jadi keinget, oh kalau reduktif berarti rada-rada yang kayak agak minimalis tapi yang kayak rada-rada Scandinavian living, Hmm. Japandi living gitu ya. Ya, intinya adalah kesadaran secara energi. Jadi kan kadang-kadang Energi. kita memutuskan untuk pakai material A atau B dengan ukuran A atau B itu tanpa suatu kesadaran. Iya, 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 Nah, di iya. kesadaran reduktif kita coba mengajak teman-teman dan orang yang meyakini keyakinan itu buat neliti kembali. Ternyata kalau kita pakai dimensinya segini, jangan-jangan bisa mengurangi waste. Jangan-jangan kalau kita pakai material Oh, ini jauh lebih sayang terhadap lingkungan gitu. Nah, oke, kesadaran oke. itu yang sebenarnya poinnya gitu loh, Al. Oh, jadi walaupun misalkan kita punya gaya desain yang macem-macem kayak yang tadi Mm-mm. aku bilang, itu tetap bisa diterapkan dengan kesadaran reduktif ya? Betul, dan Oh, tidak kesadaran apa-apa ya? bahwa waste atau energinya diambil dengan sangat minimum atau bisa jadi dengan sisa yang sangat bijak gitu loh. Gitu, gitu, gitu. Maaf ya tiba-tiba loncatnya ke interior design karena nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba keingetnya seru nih. Iya, karena kan biasanya kita nggak disuguhi sebuah alternatif, sebuah kebijaksanaan kan, Mm-mm. dan pengetahuannya juga nggak terlalu bisa kita nggak bisa kita terima gitu ya, nggak bisa ada di pasaran karena orang selalu yang ada di media adalah oh ya konsumsi sebanyak-banyaknya supaya bisa menjadi sebuah jalan ekonomi gitu ya buat banyak orang, tapi yang jadi dampaknya adalah lingkungan dan kelestarian gitu lah. Waktu kecil nih dari sejak SD aku udah lumayan dikenalkan di sekolah tuh tentang eh, 3R tuh, Ya. reduce, reuse, recycle. Berarti reduce ini tuh kesadaran reduktif itu tuh udah ada dalam komponen reduce, reuse, recycle Betul. itu ya Iya, ternyata dalam ya. komponen yang mengurangi gitu ya. Ah, Kita dengan sadar bahwa manusia ini sebenarnya bisa hidup dengan energi yang cukup, nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi tanggung jawab itulah yang dibebankan setiap manusia bahwa kalau kita sebenarnya cukup satu manusia aja dan energi itu sebenarnya bisa banyak. Yang jadi masalah kan sekarang kan itu energinya tuh sedikit tapi orang berlomba-lomba buat ngambil energi sebanyak-banyaknya buat mereka sendiri gitu. Itu yang salah satu penyebab bumi kita jadi seperti ini sekarang. Dan sekarang udah bisa kita rasain loh, panas, debu segala macam. Nah, itu adalah penggunaan energi yang nggak bijaksana menurutku. Lalu kemudian bagaimana Mas Kibo menerapkan kesadaran reduktif itu ke dalam bidang arsitektur dan bagaimana diterapkannya secara konkret misalkan dalam proyek-proyek arsitektur yang udah dikerjakan, Betul. yang udah dirilis kayak di Smiljan contohnya, Cafe Smiljan, tempat Betul. aku showcase. Itu banyak hal ya. Jadi ada 9 prinsip. Salah satunya adalah mungkin kalau penggunaan material kita bisa menggunakan material seminimal mungkin. Arsitektur itu kan tergantung juga pemanfaatan ruang kan. Ketika kita memanfaatkan ruang dengan sangat sedikit, dengan minimum, itu sebenarnya beban lingkungan jauh lebih sedikit karena semakin sedikit kita ngebangun, ruang terbuka hijau semakin besar. Itu salah satunya. Banyak hal lain misalnya contoh di Smiljan adalah penggunaan material alternatif.
Jangan-jangan kita nggak harus menggunakan material baru, bisa menggunakan material bekas. Itu salah satu bentuk reduksi. Yang direduksi adalah penggunaan material baru gitu. Nah, yang sangat spesifik mungkin jadi kesadaran reduktif tuh menghasilkan produk namanya Redu House. Nah, Redu House inilah jadi cara satu pandangan alternatif bagaimana kita membangun dengan kesadaran reduktif. Salah satunya adalah kita membangun dengan berkesadaran melihat aspek-aspek material yang jauh lebih efisien, bagaimana penggunaan material yang efisien, minimum waste, dan juga penggunaan material-material secara tepat sehingga penggunaan energi jauh lebih sedikit, begitu. Aku mau tanya deh, aku kepo. Mungkin tapi ini agak out of the box kayak agak luar script. Kan tadi soal minimum waste. Tapi yang namanya Mas Kibo juga sekarang udah punya bisnis F&B kan. Tahu kalau F&B tuh waste-nya lumayan banyak. Bener. Apalagi makanan, ampas kopi dan seterusnya. Walaupun misalnya udah direncanakan bahwa waste-nya sedikit aja, tapi kadang kalau lagi rame pasti kan di luar ekspektasi tuh waste-nya jadi banyak banget. Kemudian akhirnya diapain tuh waste-nya dari bisnis Miljan itu atau di tempat-tempat lain juga? Apakah dikumpulin dulu sama Mas Kibo dan tim dan nanti dipikirinin lah nanti lagi deh buat di recycle gimana? Atau akhirnya langsung dibuang aja karena ya udah agak kepikiran nih unexpected gitu. How do you handle it? Ya, untuk menghandle itu kita harus punya sistem yang jelas dan visi dari awal. Jadi pertama kali saya membangun Miljan adalah membangun visi yang jelas tentang lingkungan, bahwa penghargaan tertinggi terhadap material, tentang bahan dan segala macam itu menjadi penting. Sehingga dari awal kita punya sistem bagaimana caranya setiap material, bahan itu meskipun sudah jadi sisa itu merupakan hal yang penting. Jadi sehingga definisi mereka sebagai sampah itu jadi nggak ada. Nah, dari situlah itu diterapin dari semua aspek dan administrasi seperti staff segala macam. Semua sampah-sampah susu dan kotak susu, sampah ampas kopi segala macam semua kita kumpulin. Dan kita terus lanjut inovasi bagaimana merubahnya segala macam. Ada sekarang kan sudah jadiin sabun, jadiin pupuk segala macam. Tapi itu tetap secara regulasi itu harus dikumpulin dan nggak boleh dibuang. Yang boleh dibuang itu cuman sampah-sampah yang bisa diterima dan nggak bisa kita olah. Misalnya sampah-sampah plastik dipisahin terus diambil sama orang sampah yang memang punya tanggung jawab seperti itu. Terus sampah-sampah organik jadi pupuk organik segala macam. Tapi sistemnya harus berjalan sesuai visi. Nah, meskipun sampahnya terlalu banyak segala macam, tapi kalau setiap dari pegawai mengerti bahwa visi itu dengan benar, jadi itu mereka nggak nilai itu sebagai sampah sehingga tidak dibuang. Nah, persepsi kita kan tentang sampah itulah yang harus persepsi tentang sampah yang diciptakan gitu ya, membuat kita berpikir bahwa sampah itu dibuang. Ya dibuang itulah kita nggak tahu kemana. Nah kami merasa bahwa definisi sampah itu tuh harus dirubah. Jadi ketika merubah definisi sampah, material atau bahan itu menjadi sangat berharga. Dan ketika sangat berharga, orang-orang jauh lebih punya kesadaran buat menyimpan, buat mengolahnya lagi menjadi sesuatu gitu. This is giving a new dimension for the quote, one man's trash is another man's treasure. Iya, betul. Value adalah penting ketika kita menanamkan value pada produk dan organisasi, itu akhirnya bisa diterapkan dalam sebuah kesadaran yang sangat kuat dari berbagai elemen termasuk pegawai. I see. Berarti sebenarnya ini sangat-sangat technically sangat mudah diterapkan ya, tinggal gimana niatnya masing-masing arsitek, masing-masing timnya, masing-masing bisnis ya, mau bisnisnya F&B atau bisnis lain, asalkan mereka kayak sadar kalau ini tuh waste kalau di manage dengan baik bisa jadi apa. Betul. Nah artinya itu udah penerapan kesadaran reduktif yang baik yang, gitu ya. Yang baik, betul. Nah kemudian kalau perkembangan masa depan dalam penggunaan ini dan sustainable living dalam arsitektur di Indonesia nih, menurut Mas Kibo gimana? Mas Kibo ngeliat nggak kayak mungkin tren-trennya kayak bangunan-bangunan Indonesia udah lebih sustainable lagi, atau masih belum, masih kurang, atau mungkin Mas jangan-jangan ngeliat trennya ini udah mulai menjamur di kota besar doang, di kota kecil belum? Gimana nih kalau di seluruh Indonesia? Kalau saya optimis karena menurut saya ketika saya bertemu sama klien dan segala macam, saya melihat ada perubahan culture dari masyarakat, bahwa masyarakatnya sendiri punya kesadaran itu dan tapi nggak tahu mau ngapain karena arsitektur sendiri nggak punya alternatif. Yang banyak masyarakat dan arsitek pahami sekarang juga
bahwa ngelihat arsitektur sebagai style, nggak melihat itu sebagai sebuah problem solving. Nah, yang kami tawarkan di kesadaran reduktif adalah melihat itu sebagai problem solving. Jadi ketika kliennya siap dan punya pemahaman yang baik tentang lingkungan, kami punya solusinya. Kadang-kadang kan klien juga siap dengan isu lingkungan, tapi arsiteknya nggak siap karena nggak punya rumus, karena nggak punya sistem. Nah, arsitektur reduksi dengan kesadaran reduktifnya menilai bahwa kami punya alternatif buat menjawab itu. Makanya kalau Alia lihat bangunan-bangunan kami selalu konsisten karena klien-kliennya juga punya pandangan yang sama terhadap apa yang kami pikirkan gitu. Wow, I see. Berarti tergantung kliennya. Dan kalau nggak tergantung klien juga kita sebenarnya punya tanggung jawab edukatif kan. Jadi kalau klien juga nggak terlalu peduli tentang lingkungan, kita wajib buat ngasih tahu. Karena itu yang terjadi dengan lingkungan kita sekarang, bahwa penggunaan material yang berlebihan itu juga akan berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Nah, caranya adalah sebenarnya kan yang paling bisa dimengerti dari masyarakat adalah tentang cost, tentang ekonomi kan. Iya. Kita justru menggambarkan dengan kita melakukan kesadaran reduktif justru jauh lebih ekonomis karena semakin sedikit material yang digunakan kan semakin ekonomis. Nah, itu akhirnya menjadi daya tawar dan masyarakat juga akhirnya memahami, oh iya ya ternyata ketika aku berkesadaran lingkungan, uang yang aku keluarkan jauh lebih sedikit kan. Nah, itu bisa diterima akhirnya sama mereka. Okay. Nah yang sekarang banyak terjadi adalah tindakan-tindakan lingkungan malah membebani secara finansial. Ya karena masih mahal. Nah, kita harus punya cara. Sebenarnya kan kenapa masih mahal? Karena teknologinya kan semua dari luar. Gitu. Tapi kan kita punya cara sebenarnya sebagai manusia yang sederhana, yaitu mereduksi. Ketika kita mereduksi kan kita menghilangkan sebuah volume kan. Nah, itu hal yang sederhana sebenarnya yang bisa digambarkan. Makanya menurut saya kesadaran reduktif adalah hal yang sederhana buat menanamkan tindakan sadar lingkungan karena energinya sedikit. Kita nggak perlu alat, kita justru perlu kesadaran diri kita sendiri aja. Ya kan? Misalnya dengan sampah nih, sampah kita nggak perlu bikin mesin buat mengolah sampah, tapi justru cuma dengan cara mengurangi sampahnya aja. Itu kan sebuah kesadaran, bukan kita harus menggunakan teknologi kan. Nah, itulah kira-kira saya pengen ngajak orang-orang kembali ke fitrah manusia sebenarnya. Apapun yang terjadi di lingkungan dan kehidupan kita, itu tuh ada di tangan kita keputusannya. Tinggal kita mau memilih keputusan seperti apa. Keputusan memakai dengan banyak, ada keputusan reduktif. Nah, itulah yang disebut kesadaran reduktif. Membawa manusia pada sebuah cara pikir yang sangat primitif tentang bagaimana bersikap terhadap tindakan mereka. Mau reduktif atau nggak reduktif. Kan sederhana, tinggal milih kan sebenarnya. Mau pakai energi gede atau dikit gitu. Tapi kalau bicara soal energi gede, di Jakarta itu kan aku ngelihat banyak banget mall ya. Yeah. Satu mall aja kan pasti udah make listrik dan Betul. air, energi banyak banget. Menurut Mas Kibo, bisa nggak ya di Jakarta ada tuh mall yang sustainable gitu, yang pakai energinya nggak terlalu banyak? Atau jangan-jangan udah ada yang kayak gitu? Nah, sebenarnya itu bisa aja terjadi di iklim tropis sebenarnya kan. Negara kita, arsitektur kita bisa didesain seperti itu. Cuman memang yang tadi, manusia sendiri kadang-kadang nggak bisa menerima bahwa bangunan nggak pakai AC. Nah, kalau kita bisa mereduksi cara pikir bahwa ternyata kita berbelanja itu bisa nggak pakai AC loh. Itu jangan-jangan bisa merubah paradigma dan kita jangan-jangan mall nggak usah pakai AC lagi. Sebenarnya paradigmanya. Sebenarnya kayak Alia mau ke mall mau pakai AC atau enggak, pasti milihnya pakai AC kan. Tapi dengan kehidupan sekarang justru Alia akhirnya memiliki kesadaran bahwa kalau pakai AC ternyata beban lingkungan semakin tinggi nih. Panas yang dikeluarkan semakin besar gara-gara mereka mengeluarkan dingin. Akhirnya Alia punya pilihan buat bisa nih aku oke-oke aja kok nggak pakai AC. Nah, kalau semua itu dipikirin dan semua kesadaran itu ada dalam setiap manusia, jangan-jangan tren buat AC di tempat dingin itu jadi nggak ada. Dan saya percaya di masa depan orang-orang dan generasi di belakang kita sudah mikirin kayak gitu nanti. Tapi kalau mall nggak pakai AC, terus cuacanya Jakarta begini, apa nggak banjir keringet tuh? Nah, AC-nya segimana? Kalau sekarang kan kayak sampai koridornya di AC-in, bahkan toilet pun di AC-in. Jangan-jangan kita perlu AC cuma di area store-nya aja.
maksudnya Begitu, tuh maksudnya seperti itu. begitu. Kesadaran reduktif tuh nggak menuntut Alia buat nggak pakai AC sama sekali. Oh. Tapi justru kita proporsional. Oh, jangan-jangan area-area tertentu aja nih yang pakai AC. Jangan-jangan nggak harus semua area. Nah, kita kan semua di kehidupan kontemporer ini tuh dimanjakan buat semuanya harus Ya. nyaman, semua harus indah karena persaingan secara ekonomi. Mall ini nggak dingin, aku bikin mall deh yang lebih dingin supaya orang tertarik, gitu kan? Tanpa proses kesadaran gitu. I see. Tapi kan artinya selain kesadaran dari masyarakatnya juga yang punya demand, dari para pihak arsitek, kontraktor, engineer kayak gitu juga mereka yang harus kasih tahu dong ke klien-kliennya kalau opsi-opsi yang lebih sustainable tuh kayak gimana. Betul. Namun kayaknya nggak semuanya kayak gitu ya. Ya, memang begitu karena yang paling menentukan market. Market siapa sih? Market adalah kita gitu ya. Oh iya. Jadi para pebisnis juga sebenarnya kalau marketnya nggak mengarah ke situ mereka juga bisa. Jadi sebenarnya itu holistik, harus semuanya berpikir seperti itu. Nah makanya kesadaran reduktif ini penting buat saya tuh supaya dikampanyekan buat setiap orang, supaya orang memiliki sebuah positioning, mereka menerima tindakan-tindakan lingkungan yang lebih minimum begitu. Jadi sebenarnya kalau mau diterapin langsung tuh udah bisa, tapi hanya saja demand-nya dari masyarakat Indonesia tuh masih betul, belum masih ya. belum. Tapi kita harus percaya di masa depan ketika isu lingkungan makin kerasa, orang akan beralih ke situ. Itu natural. Energi makin sedikit, kita mau nggak mau harus memakai energi jauh lebih sedikit kan. Nah, ini masih panjang jalannya, tapi perlu ada yang memulai. Nah, kesadaran reduktif memulai sebuah cakrawala berpikir yang seperti itu. Aduh, tapi Jadi ini bukan tentang arsitektur aja ya, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan yang jauh lebih luas. Iya. Wah, aku lagi kayak tercengang gitu tuh ngemikirin kapan Indonesia bisa semuanya berdemand kayak gitu ya. Betul, kita harus berkaca sih. Banyak negara-negara kayak Denmark juga udah banyak melakukan hal itu karena masyarakatnya juga. Makanya penting berinvestasi di sumber daya gitu ya, sumber daya masyarakat. Aku mau tanya deh soal itu kan kita ngasih lihat contoh kasus ya, contoh kasus success story-nya. Contohnya tadi salah satunya Denmark, tadi Mas Kibo udah sebut masyarakatnya udah tahu, udah lebih aware tentang lingkungan, jadinya minta ke para apa namanya tiba-tiba lupa stakeholdersnya untuk bikin dong tempat-tempat yang sustainable buat contohnya apa yang ada di Denmark itu yang mungkin Mas Kibo udah pernah lihat atau pernah review, kayak apakah ada gedung yang kayak bisa kita contohin di sini, bisa kita banyak tiru? ya. Jepang juga udah memulai gedung-gedung mereka udah nggak pakai beton, udah nggak pakai baja, malah justru pakai kayu. Ya, di Jepang di satu atau di Singapura paling deket ada satu gedung yang di NUS itu pakai kayu semua. Konstruksinya didesain oleh Tenggo Kuma. Itu menarik karena ya itu harus dimulai ya, karena kalau nggak dimulai kita nggak tahu apakah itu works atau enggak gitu. Tapi kalau pakai kayu semua nggak rayap. Itu ada teknologi sebenarnya. Nah, beruntungnya kita di perkembangan kehidupan kita itu semua manusia terus belajar dan menghasilkan inovasi. Nah, zaman dulu mungkin pakai kayu ada rayap segala macam, tapi sekarang kan inovasi udah lebih tinggi. Harusnya inovasi itu mendukung tindakan-tindakan ramah lingkungan. Bukan membuat produk-produk baru yang justru membebani lingkungan gitu. Gak pakai beton, gak pakai baja, bisa ya jadi gedung kokoh ya? Bisa ya? Bisa. Oh gitu. Wah, ajaib ya, keren. Bisa kalau kita mau nyoba gitu. Kalau kita nggak mau nyoba dan ya itu proses lah. Pasti mungkin kita ketika itu dibangun kita akan ngelihat bahwa itu ada kurangnya, ada segala macam. Tapi kan hebatnya manusia dalam peradaban kan mereka terus belajar bagaimana bikin itu jauh lebih baik lagi. Tapi yang penting itu Alia, justru spiritnya. Kita mau nggak menanamkan spirit ramah lingkungan dalam kehidupan kita gitu. Karena kita harus sadar bahwa bumi ini udah nggak bisa lagi kita berada pada posisi kita menjajah bumi. Kita harus berdampingan hidup sama lingkungan. Berarti untuk perkembangan masa depan penerapan sustainable living dan juga gedung-gedung yang lebih berkonsep reduktif ini tuh kayak masih belum ya di Indonesia nih. Masih perjalanan masih panjang. Betul.
masih bisa tapi ya belum tahu kapan Iya. gitu, pelan-pelan banget betul. gitu ya. Karena teknologi nggak mendukung. Tapi yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia sebenarnya adalah berkesadaran reduktif. Belajar dulu ya. Benar, jangan-jangan aware dulu. kita kalau lihat kehidupan sekarang, jangan-jangan kita nggak butuh gedung, kita bisa kerja dari rumah. Iya. Nah gara-gara itu yang pandemi. penting. Gara-gara pandemi kita belajar akhirnya bisa loh. Iya. Kan sekarang orang terus-terus membangun itu secara apa ya? Orang-orang tuh pengen banget jadi negara maju. Indonesia juga pengen banget negara maju. Indikator mau maju kan pembangunan. Jadi kita terus ngebangun. Padahal negara maju juga ketika mereka jadi negara maju, banyak hal-hal yang sebenarnya mereka gagal gitu loh. Kita sebenarnya harus melihat secara jernih, belajar dari negara-negara maju dan belajar dari kegagalan-kegagalan mereka. Apa yang dilakukan negara maju hebat, gedung-gedungnya tinggi segala macam, tapi resource tenaga segala macam kan jadi dipakainya banyak banget. Iya benar. Nah, mumpung kita belum sana dan sekarang masih negara berkembang nggak jelek kok. Negara berkembang tuh menarik karena menurutku kemewahan ketika kita jadi negara berkembang adalah kita cukup punya pikiran, punya kesadaran buat ngelihat negara-negara maju dan belajar dari kesalahan-kesalahan negara maju. Negara maju punya banyak salah dan banyak ini ya, banyak dosa sama kita ya. Iya. Oke, jadi gini, untuk IKN, bagaimana sih pandangannya Mas Kipo terkait dengan rancangan desain pembangunan ibu kota negara di Kalimantan? Kalimantan, berarti why must it be there? Yeah. Why is it like just that place? Kenapa nggak di tempat lain? Atau mungkin Mas Kipo punya pandangan kayak harusnya IKN ada di kota A, B, C aja gitu. Like coba explore. Betul. Kalau kita ngelihat perkembangan kehidupan hari ini, sebenarnya kalau dikaitkan dengan cara pandangku tentang arsitektur reduksi atau kesadaran reduktif, aku pribadi nggak terlalu setuju membuat ibu kota baru. Oh, really? Karena menurutku itu karena dananya besar banget ya dan energinya gede gitu ya. Membuat sebuah energi baru di tengah kita krisis seperti sekarang itu menurutku kurang masuk akal. Menurutku pribadi ya. Karena harusnya di tengah kita krisis, di tengah kita lagi berkembang pengen bikin negara maju, harusnya yang dibangun justru sumber daya manusia dan membenahi administrasi itu yang sekarang masih kacau kan. Kalau soal administrasi aku masih kebayang soal kita udah punya IKTP, tapi kalau ngapa-ngapain masih harus fotokopi. Betul. Kita harus berkaca, sebenarnya kita nggak harus malu lah ya belajar dari Singapura. Luar biasa. Negara sekecil itu punya sistem administrasi yang hebat gitu ya, sistem pemerintahan yang hebat. Harusnya hal-hal sistematis itu tuh sangat mudah kita tiru gitu ya. Emang karena nggak seksi, hal-hal sistematis itu nggak punya bentuknya. Jadi itu mungkin menurut pandangan orang-orang yang di atas, pemimpin kita, bukan suatu hal yang menjual. Secara ekonomi juga hal-hal sistematis itu tuh nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasain dampaknya. Tapi hal-hal yang fisik, membangun kota, membangun peradaban segala macam itu bisa dilihat dan itu bisa dibanggakan, bisa punya nilai, bisa dijadikan anggunan, ya kan? Bisa dijual ke investor atau yang lainnya. Tapi hal-hal yang sistematis, administrasi, nilai, value itu tuh nggak jauh kelihatan. Padahal itu adalah cara-cara yang sustainable dan minimum energi yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang terbatas. Sekarang kan kita nggak berpikir bahwa kita tuh terbatas, Alia. Karena kita ngerasa bahwa kita ini hebat, negara punya anggaran yang gede, padahal kita masih utang gitu ya. Ya. Kalau soal utang, aku yakin emang semua negara berkembang pasti banyak utangnya. Negara maju juga tetap punya utang, piutang. It's normal. Tapi kalau soal Singapura aja kecil bisa, aku agak sebel sendiri ngeliat Singapura karena itu negara emang maju banget. Aku seneng dan aku iri. Tapi balik lagi, orangnya tuh dikit di sana. Benar, orangnya dikit. Karena kalau dibandingin ke Indonesia banyak banget. Gak fair, karena Indonesia tuh banyak banget. Kita kan penduduknya kan keempat paling besar kan di dunia. Betul, tapi membenahi sistem itu nggak bisa ngelihat juga penduduk banyak atau enggak. Oh enggak ya, nggak harus ya. Sistem kan sesuatu
sebuah hal-hal organisasi atau hal-hal yang sifatnya administrasi yang harusnya dibenerin, jalurnya seperti apa, hukum yang kuat segala macam. Itu kan hal tentang value ya, tentang value. Itu sebenarnya kalau itu tegas dilaksanakan, masyarakat tuh ngikut sebenarnya. Kayak kita aja, kita ke Singapura, semalas-malasnya apa kita buang sampah sembarangan, kalau kita di sana terikat sama sistem di sana, kita juga malu buang sampah. Iya kan? Orang baik akan jadi jahat di dalam sistem yang jahat. Orang jahat akan jadi baik di satu sistem yang baik. Betul. Aku setuju di sisi itu. Hanya saja memang aku masih ngerasa gara-gara kita penduduknya banyak banget ini ya, penerapan sistemnya itu juga jadi kurang bisa dipantau gitu loh, dan juga susah ngatur sebanyak ini orangnya gitu. Susah. Aku rasa sih bisa ya, karena takes time. Masyarakatnya banyak juga. Masyarakat kita banyak, tapi orang-orangnya juga banyak di pemerintahan gitu ya. Dan membangun istana negara itu bukan suatu solusi. Apakah dengan membangun istana negara sistem negara kita akan jadi lebih baik? Enggak. Apa coba kita membangun istana negara, membangun istana buat para pemimpin-pemimpin kita, membuat rumah dan ruang-ruang kantor bagi pejabat-pejabat kita. Apakah itu akan membuat sistem negara kita jauh lebih baik? Enggak kan? Iya, itu perlu direnungkan. Betul. Tapi di sisi lain juga mungkin ekonomi membaik. Apakah dengan ekonomi membaik membuat negara kita punya sistem yang baik? Enggak juga. Enggak juga ya. Cuman kecuali IKN adalah sebuah sebuah penggerak ekonomi misalnya. Enggak juga. IKN kan bagaimana ceritanya rumah buat pejabat, bangunan buat pejabat, bangunan buat birokrasi segala macam itu bisa menghasilkan secara ekonomi. Enggak kan? Apakah itu menghasilkan? Misalnya kayak kita membangun rusun, membangun kantor buat pejabat-pejabat kita, itu apakah menghasilkan? Enggak kan? Tapi di sisi lain kalau misalkan kita mikir gedungnya biasa aja atau kurang gimana-gimana gitu untuk istana presiden, orang-orang kita gengsi gitu nggak sih? Langsung kayak ya malu masa istana presiden yang baru gitu doang. Pasti ntar ada netizen yang mikir kayak gitu ya nggak? Aku rasa sih kita harus mikirin dampak lingkungan yang jauh lebih besar ya. Jangan cuman mikirin gengsi. Nah itulah yang membuat lingkungan kita rusak itu karena gengsi tadi. Iya ya. Kita harusnya bisa jalan kaki mungkin cuma 5 menit, tapi kita karena gengsi kita ya minjem mobil orang terus pakai mobil, itu kan jadi energinya jauh lebih besar kan. Mungkin ya itu tuh kesadaran reduktif ya. Balik lagi. Iya. Masih masuk akal, masih relate. I can understand now. Oke. Masih soal kenapa IKN di Kalimantan? Tadi kan soal aspek kayak mungkin secara pengalokasian energi upaya dan dana juga Mas Kibo masih menganggap bisa hal-hal yang lain dulu kan ya. Tapi kalau dari soal daerah Kalimantan ini sendiri, aku dan tim Tenggara Talk concern ke soal terrainnya, lebih ke secara aspek geologinya gitu. Nih dari datanya nih dibilang kalau lokasi ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur masih memiliki sejumlah catatan khususnya dari daya dukung fisik. Lokasi IKN saat ini tidak bebas dari bahaya geologi karena masih berpotensi banjir, gunung lumpur, tsunami longsor bawah laut, hingga dampak dari eksplorasi minyak dan batu bara. Nah, this is a little bit something else ya, kayak a bit dangerous menurut aku. Jadi kayak gimana ya? Aku rasa itu juga ya, data-data itu juga gini, membangun ibu kota negara itu sebenarnya udah dilakukan sama rencana itu udah ada dari Bappenas udah puluhan tahun gitu ya. Dan itu nggak dipakai. Kita pakai itu sebagai proyek baru yang benar-benar dari nol, disayembarakan. Posisinya ditentukan dekat-dekat ini karena memang sistem negara kita pemimpin itu kan cuma ada batasan waktu gitu ya. Jadi semua hal dilakukan secara terburu-buru. Nah, melakukan itu secara terburu-buru juga tadi data-datanya juga akhirnya nggak mendukung. Nah,
untuk membangun sebenarnya harus butuh kematangan yang luar biasa gitu. Apalagi meletakkan sebuah posisi ibu kota negara pada suatu tempat tertentu. Nah itu nggak bisa dirubah loh, ketika kita sudah di situ nggak bisa dengan mudah kita pindah kayak mungkin aku bermain dengan 3 dimensi di komputer gitu. Jadi butuh data dan juga ilmu pengetahuan yang cukup mumpuni buat mendukung itu gitu. Tapi kenyataannya proyek ini dilakukan dengan sangat terburu-buru. Karena harus menjadi legacy dari pemimpin kita gitu ya. Padahal harusnya kita bisa meneliti lebih jauh dulu plus minusnya seperti apa gitu. Ini aku jadi kayak rada paranoid gitu. Mungkin dari studi kasus di bidang arsitektur gitu ya. Pernah nggak sih ada kasusnya gitu nekat ngebangun suatu gedung yang besar gitu dan memfasilitasi ratusan orang bahkan ribuan orang, tapi di terrain di kondisi fisik tanah yang nggak stabil kayak gitu, yang bisa aja longsor, bisa aja ada tsunami bawah laut dan seterusnya. Itu bahayanya apa ya? Ya pasti karena itu berkaitan dengan bencana kan. Yang paling kerasa adalah ketika kita membangun di area bencana, pasti cost untuk membangunnya jauh lebih besar. Karena kekuatan struktur harus diperhitungkan buat bencana. Itu bisa-bisa aja dilakukan buat di tempat bencana, tapi kan costnya lebih besar. Nah itu akhirnya membebani anggaran kita buat menyediakan istana negara kan, ibu kota negara baru gitu. Nah yang jadi masalah mungkin saya sempat dengar cerita juga dari teman-teman, membangun di IKN itu kan ada permasalahan paling besar sekarang adalah kondisi lahan yang berkontur. Nah itu costnya gede banget. Dan bayangin kalau kita biasanya bikin jalan di jalan lurus lebih mudah, ini harus bikin jalan di jalan berkontur. Aspek-aspek lingkungan jadi banyak yang terabaikan gitu ya. Itu tantangan besar di IKN sekarang. Makanya pembangunan sekarang IKN justru costnya memang gede banget. Karena harus itu. Nah itu tadi perlu perencanaan yang matang di awal sehingga untuk berjalannya sebuah proyek itu punya sebuah nilai ekonomis gitu. Dan nggak terburu-buru juga harusnya. Ternyata kalau untuk bikin di daerah berkontur itu tuh jauh lebih ini ya. Tapi I don't know. Aku ngerasa kayak kalau aku pejabat, aku staffnya gitu harus kerja di daerah yang bisa aja bencana gitu. Aku malah takut gitu. Aku malah pengen resign. Harusnya seperti ini ya. Kita harus mikirnya di tengah teknologi. Sekarang kan kita tuh masih berpikirnya sangat primitif menurutku. Karena membangun ibu kota negara dengan pandangan bahwa ya harus membangun building, harus membangun fasilitas. Kita nggak ngelihat bahwa perkembangan teknologi ke depan tuh seperti apa ya. Karena kita bisa menyadari di pas pandemi kita belajar. Ternyata kita bisa bekerja dari rumah dengan sebuah sistem yang baik didukung oleh aplikasi segala macam. Harusnya itu bisa menjadi dasar buat tindakan-tindakan pembangunan yang jauh lebih ramah lingkungan, volume yang jauh lebih sedikit. Kita nggak perlu lagi sebenarnya ruang-ruang arsip untuk menaruh barang-barang karena semua udah di server. Kita semua digital gitu ya. Apa kita masih butuh ruang-ruang rapat? Sementara rapat bisa diselenggarakan dengan sangat efisien dengan Zoom, dengan digital segala macam. Nah, itu yang menurutku masih belum menjadi wawasan berpikir yang cukup menarik dilakukan di IKN. Kalau ngelihat bangunan-bangunan di IKN, volume yang diperuntukkan sebagai term of reference dalam membangun itu masih konvensional banget bahwa ruang kerja harus segini volumenya segala macam. Tapi perkembangan dunia tuh udah nggak ke arah sana lagi. Karena orang menyadari bahwa ngebangun itu costnya makin besar. Ngebangun itu energinya udah nggak ada lagi. Kita tuh sedang lagi krisis, cuman nggak tahu kenapa ya kita seolah-olah nggak sadar dengan hal itu gitu. Bingung ya. Kita semua bingung. Nanti kalau yang menikmati sengsaranya kan sebenarnya orang-orang yang nanti lahir setelah kita kan. Iya, generasi 1 dan 2 generasi setelah kita, ntar mereka malah makin memaki-maki generasi kita nih. Kayak kenapa sih kalian harus begini kita yang sengsara, waduh. Nah, soal bingung aku juga
mau mengakui nih, aku ada kebingungan lain nih Mas Kibo. Ada terminologi baru yang aku masih kurang paham, dan ini tuh sebenarnya bagaimana ya penerapan konsepnya di soal IKN ini gitu. Ada konsep seperti kota hutan, kota spons, kota cerdas. Nah, itu kan katanya ada di desain IKN yang berkelanjutan. Tapi aku masih belum paham maksudnya apa sih kota hutan, kota spons, dan apakah ini akan benar-benar bisa terrealisasikan? Aku rasa mungkin bisa, tapi ya gini, aku ngelihat pemenang IKN tuh hebat banget karena konsep-konsep yang ditawarkan itu sangat baik sebenarnya untuk membangun di Kalimantan, karena kota hutan adalah salah satu value di Kalimantan adalah kota hutan. Kota spons itu juga sebenarnya sebuah tanggapan dari iklim tropis kita yang dimana hujan sangat gede banget, dan itu satu sisi kekeringan juga tinggi. Jadi dengan memanfaatkan air dari siklus itu juga menarik buat sebuah konsep arsitektur gitu ya. Tapi apakah penerapannya benar-benar bisa dilakukan dalam tempo waktu yang singkat, kita nggak tahu, Alia. Karena konsep ini juga harus sebenarnya dari konsep master plan yang sudah bagus dirancang, harusnya juga diturunkan dalam sebuah aspek arsitektur yang baik gitu. Apakah tadi dari bangunan-bangunan kuis tadi sudah mencerminkan arsitektur hutan, juga masih sangat konvensional, cuma dihijau-hijauin aja gitu kan. Iya, itu soal kota hutan juga. Gimana bisa jadi kota hutan kalau gedung makin banyak di situ? Jadi bukan kota hutan, kota gedung. Gitu. Gimana? Ya Hutan kan? beton. Hutan beton ya, concrete jungle. New York, teng teng teng. Maaf, nyambungnya ke sana. Concrete jungle ya. Ya kan, harusnya misalnya dengan konsep master plan yang sudah digambarkan, kita sudah punya cara baru buat melihat sebuah master plan atau tapak gitu ya. Jangan-jangan lebih visioner lagi, bahwa yang cuman dibangun bisa cuman 5,5% atau 30%-nya, itu bisa sangat mencerminkan sebuah master plan kota hutan sebenarnya. Tapi kan penerapannya enggak. Tadi aku bilang program-program ruang yang ada di term of reference-nya juga masih konvensional. Kayak aku langsung ngerasanya tuh responnya langsung kayak gitu. Kenapa ya? Terus aku mau nanya juga nih Mas Kibo, kita coba refleksi dari gedung-gedung yang udah ada di Jakarta nih, gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta. Betul. Dan kota-kota besar lainnya. Menurut Mas Kibo itu tuh udah memenuhi standar keberlanjutan dan efisiensi belum? Menurutku enggak, karena memang dibikin pada tahun yang memang enggak peduli soal itu. Kita kan dibangun gedung-gedung pemerintahan kita pada saat pasca kemerdekaan kan, di mana kita memang butuh proyek-proyek visioner yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan administratif yang sangat konvensional. Sekarang zamannya udah berbeda, Al. Harusnya kita tuh merespon zaman yang berbeda juga. I'm wondering, jadi solusinya apakah gedung-gedung tersebut dirubuhin habis itu we rebuild something that's more sustainable, atau gak usah dirubuhin tapi masih bisa diubah agar menurutku sustainable? Merubuhkan bangunan itu juga sebuah tindakan yang gak ramah lingkungan, karena mempunyai sampah segala macam. Jadi justru relokasi fungsi atau redefinisi fungsi. Fungsi-fungsi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya. Kalau tadi kita lihat pandangan ke depan tentang fungsi itu seperti apa, harusnya kan membuat fungsi-fungsi itu jauh lebih fleksibel, itu kan. Fungsi-fungsi fleksibel itu akhirnya mengurangi volume luasan. Nah, jadi harusnya didesain ulang bagaimana fungsi-fungsi itu bisa berubah-ubah fungsi dengan sangat dinamis. Misal ruang kerja yang bisa berubah jadi ruang rapat. Itu loh maksudku. Karena kalau dulu orang bikin ruang kerja itu dengan banyak arsip segala macam, ruang kerjanya yang personal banyak arsip dan naruh segala. Sekarang udah beda. Kita kerja cuma dengan laptop. Arsip-arsip kita di dalam cloud ya, di dalam memori. Jadi itu bisa sangat merubah luasan. Jadi gedungnya, walaupun gedungnya masih kayak gitu, gedung jadul, tapi dalamnya masih bisa diotak-atik supaya sustainable. Betul. Misalnya salah satu gedung misalnya daya tampungnya sekitar 1.600 orang. Jangan-jangan bisa diredefinisi fungsi bisa 2 kali lipatnya, jangan-jangan. Atau bisa menampung orang lebih sedikit tapi pekerjaan yang bisa di-handle bisa jauh lebih banyak.
Oh gitu maksudnya. Betul. Jangan-jangan orang bisa sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor, ada sistem shift. Nah, itu kan sistem, sebuah capaian sistematis kan yang bisa didesain sebenarnya. Jadi kan jangan-jangan suatu hal yang didesain itu nggak cuma fisik, tapi juga sistematis, yang nggak kelihatan. Kayak misalnya jadwal piket. Yeah. Jadwal piket, jadwal kerja, itu kan hal sistematis. Alia Senin sampai Jumat sampai Rabu kerja di kantor, tapi Kamis sampai Jumat kerja di rumah. Itu kan sistem nggak kelihatan. Oke. Oh. Tapi kalau kita mau ambil gampangnya, ya udah Alia kerja dari Senin sampai Jumat di kantor. Jadi akhirnya membutuhkan ruang sebesar A. Tapi kalau kita mendesain sebuah sistem, jangan-jangan Alia ruang yang diperlukan adalah A minus gitu ya, karena sebagian di rumah. Itulah yang aku maksud. Maksudku IKN masih belum menjawab tantangan masa depan gitu. Iya. Karena bisa jadi dengan cepatnya perkembangan teknologi dan juga tren-tren bekerja sekarang gitu, kayak bukan tren ya, lebih ke budaya bekerja sekarang yang semakin improve dan juga makin up to date gitu. Jadinya ya jangan-jangan setelah nanti mereka udah beres terbangun dipakai, itu tuh semua fungsi-fungsinya dan fasilitasnya hanya bisa digunakan kayak dalamnya mungkin 5 tahun pertama. Abis itu mereka harus keluarin uang untuk renovasi total lagi, uang lagi untuk mengikuti gaya bekerja yang lebih modern lagi. Dalam 5 tahun kan bisa jadi kayak semua udah jauh lebih berubah lagi. We'll never know. Iya, aku ngeri gitu kayak udah jadi harus renov total dan biayanya jadi berapa kali lipat. That's scary ya, semoga nggak kayak gitu ya. Semoga. Ya ini udah berjalan IKN, bagaimana sebenarnya kita menyikapinya positif aja gitu ya. Yes, amin. Oke, kita tadi bahas tentang IKN dari sisi arsitektur. Sekarang aku mau bahas pemilu, karena kita akan melihat perancangan arsitektur politik menjelang pemilu 2024, Mas Kibo. Wah, lebih sensitif lagi nih isinya. Digerebek masa nih. Gak kan ini kan pendapat pribadi. Semua orang kan berhak berpendapat, ya kan? Pendapat pribadi. Iya kan, demokrasi kan? Oke. Mas Kibo, bagaimana Mas Kibo melihat peran para calon presiden dalam merancang strategi dan manuver-manuver mereka? Nah, apa nih yang menurut Mas Kibo menjadi ciri khas dari arsitektur politik yang sedang dikembangkan oleh para calon ini? Arsitektur politik, menarik ya. Ya, jadi arsitektur kan sebuah disiplin pemetaan dan perancangan gitu ya. Yes. Jadi kita bisa ngelihat itu sebagai sebuah strategic planning dan juga tahapan-tahapan sistematis yang perlu dilakukan oleh pasangan politik gitu ya. Kalau saya melihat mereka sudah cukup paham gitu ya, melihat sebuah potensi-potensi untuk politik pasti tentang kekuasaan, tentang bagaimana menarik massa gitu ya. Saya ngelihat ada beberapa catatan. Yang pertama adalah peran generasi muda. Salah satu paslon kan juga sangat kuat menggait pasangannya yang muda gitu ya, untuk melihat menarik masa dari generasi muda. Tapi menurut saya hal-hal yang bisa dilihat jauh lebih luas lagi adalah bukan tentang muda atau tuanya, tapi bagaimana keberpihakan terhadap generasi selanjutnya. Itu penting. Karena generasi kita ini sih sekarang menurutku sudah sangat pintar gitu ya ngelihat politik. Orang-orang muda sekarang jadi pemilih gitu ya. Mereka pasti akan memilih orang-orang yang berpihak pada kehidupan mereka di masa depan. Gitu, tentang bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana suara-suara mereka difasilitasi gitu. Kehidupan mereka berbudaya juga difasilitasi gitu. Nah, salah satu lagi mungkin arsitektur politik yang menarik adalah tentang yang dilihat dari pasangan selanjutnya itu justru memilih pendampingnya adalah politisi senior di bidang hukum. Itu menarik karena yang menjadi PR negara kita juga ketegasan hukum. Kita ngelihat bahwa salah satu pasangan calon ini adalah orang yang berjuang di
di hukum yang sangat kuat gitu ya. Saya nggak tahu ini semacam daya tarik aja atau justru ini yang benar-benar diperjuangkan, itu satu hal lagi gitu. Kalau yang satu hal lagi saya nggak terlalu perhatian, tapi mungkin juga lebih dekat kepada hal-hal yang cukup religius gitu. Itu yang nggak bisa kita sentuh karena orang-orang masing-masing punya perbedaan gitu ya. Begitu mungkin. Seperti biasanya kita lihat di pemilu-pemilu ya, kan pada kampanye dan memberikan janji manis gitu. Nah, sementara yang kita bisa lihat sekarang Gen Z ya, Gen Z itu kan banyak yang baru pertama kali nyoblos ya kan. Kemudian juga mereka di pemilu pertama ini masih bingung mau milih siapa dan juga bagaimana menyikapi kampanye-kampanye yang punya janji-janji manis ini gitu. Menurut Mas Kibo nih, sarannya Mas Kibo, apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda ini yang baru pertama kali nyoblos ini untuk bisa lebih mengevaluasi janji manis ini tuh gimana menyikapinya gitu, dievaluasi dan juga dikajinya gimana, apakah aku harus jatuh hati melalui janji manis itu atau aku harus apatis, kayak what do you think we should help them, you know? Kalau saya begini ngelihat generasi Gen Z gitu ya, punya kesempatan melihat rekam jejak jauh lebih dalam. Mereka punya banyak waktu, akses terhadap data-data digital juga lebih banyak. Menurut saya sih lebih baik mendalami rekam jejak, sejarah bagaimana mereka masing-masing pasangan calon tuh mempunyai data dalam pribadi mereka yang sangat banyak banget dan bisa dipelajari gitu ya. Tapi juga nggak lupa harus ngelihat ini dasar-dasar visi-visi kita bernegara. Kita mau seperti apa sih negara kita? Itu juga penting. Jadi memilih itu juga bukan tentang pilihan pribadi, tapi juga pilihan berbangsa gitu ya. Apakah justru pilihan-pilihan kita mungkin menguntungkan kita pribadi, tapi justru merugikan negara kita jauh lebih luas. Gitu. Nah, itu menarik, sulit, tapi bisa. Bisa apa? Bisa dicoba. Karena waktunya masih banyak dan menurutku jangan terburu-buru dengan persepsi. Karena itulah yang sedang dibangun sekarang. Persepsi itu mudah banget dibangun. Dan itu adalah celah yang dilakukan oleh pasangan-pasangan calon untuk mendapatkan suara dengan cepat gitu ya. Jadi makanya citra itu semua digambarkan, semua dituturkan di media segala macam supaya pemilih itu kabur gitu loh. Maksudnya bukan kabur lari tapi penglihatannya sangat kabur gitu terhadap itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai kita melihat itu sebagai sebuah keputusan yang terburu-buru, keputusan yang kabur, tapi justru keputusan yang berbasis pada data yang sangat kuat dan riset lebih dalam terhadap rekam jejak yang dalam. Jadi harus kepoin terus rekam jejaknya para calon-calon ini. Betul, jangan-jangan yang kita lihat adalah bukan dari sekarang ke depan, tapi dari sekarang ke belakang justru. Jadi kita harus ngecek dulu, oh dia janjiin ini nih tentang si A, B, C. Jangan-jangan pas pemilu sebelumnya udah pernah janjiin itu, ya kan? Betul. Jadi karena kalau kita lihat dari sekarang dan ke depan itu pasti semua janji-janji manis. Tapi justru yang sudah terjadi itu nggak bisa diulang. Keputusan-keputusan mereka yang berpihak kepada siapa kan kita taunya dari kita lihat rekam jejak. Kayak kalau kita lagi kepoin gebetan ya. Ini beneran gak sih mau pacaran media? Ini gimana sih masa lalunya? Ya. Oke, Mas Kibo, sekarang aku mau nanya dari sisi tadi kan voter ya, dari sisi pemilihnya. Sekarang dari sisi para calonnya nih. Menurut Mas Kibo, penting gak sih bagi seorang calon untuk memberikan perhatian khusus terhadap sustainable living, terutama dalam konteks kesadaran reduksi? Dan apakah kayak mungkin Mas Kibo punya ekspektasi jangan-jangan nih bakal dibahas nih waktu pas debat capres nanti, atau malah kayak kayaknya gak akan dibahas deh gitu? Karena kan pembahasan kita kan banyak di kesadaran reduksi nih ya. Jadi kayak gimana nih? Kayak macam mana nih? Apakah mereka harus bahas ini juga? Menurutku penting karena ini udah kerasa. Dan isu lingkungan, isu pemanasan global ini adalah isu dunia. Dan semua ngalamin. Nah, ini juga isu tentang ruang hidup.
kita bernegara hidup di ruang hidup, Alia. Mhm, Kita mhm. bernegara hidup dalam sebuah mekanisme lingkungan yang membuat kita hidup dan nyaman atau tidaknya kita hidup gitu ya. Sebagus-bagusnya sistem, sebagus-bagusnya sebuah negara, kalau lingkungannya hancur itu percuma. Jadi menurutku ini penting banget buat pasangan-pasangan calon buat mengangkat isu ini, dan keberpihakan mereka, langkah-langkah strategis mereka terhadap menghadapi isu ini seperti apa gitu ya. Oh, iya 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 iya. Terkait kesadaran reduktif ya, itu dibalikin lagi kepada mereka gitu ya. Apakah strategi kesadaran reduktif juga menjadi penting atau enggak juga enggak terlalu apa, tapi isu-isu lingkungan perlu ada problem solvingnya. Menurut Mas Kibo, dari calon-calon ini, di antara mereka ada nggak yang kayaknya udah beberapa tahun ini lumayan fokus nih mengatasi isu lingkungan? Ada nggak yang kayak gitu? Saya rasa belum. Belum, dari tiga-tiganya belum ada. Mungkin ada dalam kebijakan. Hmm. Misalnya salah satunya mungkin ketika dia menjabat sebagai pemimpin daerah, fokus-fokus terhadap lingkungan dilakukan gitu ya. Pembenahan terhadap isu publik, pejalan kaki dan segala macam udah dilakukan. Itu kan bisa kita lihat. Misalnya ya kita lihat aja, kan masing-masing pernah mungkin ada mengurusi daerahnya kan. Daerahnya kita lihat seperti apa. I see. Ya. Sudah ada kebijakan-kebijakannya, tapi kalau untuk yang benar-benar galak banget tentang sustainability itu belum. Saya rasa belum. I see. Oke. Aku punya pertanyaan terakhir untuk episode ini. Ya. Yeah, untuk menutup nih. Nggak kerasa ya? Kerasa 1 ya, jam. panjang bener. Tapi nggak apa, seru banget pembahasannya. Nah, sekarang Mas Kibo sebagai seorang arsitek nih, apa kira-kira harapan utama Mas Kibo terhadap calon presiden yang akan datang? Apa sih yang pengen Mas Kibo sampein sebagai unek-unek gitu? Dan apa yang mungkin Mas Kibo pengen presiden nanti nih yang akan terpilih bisa lakukan untuk mengembangkan sektor arsitektur di Indonesia? Menurutku arsitektur menjadi nggak terlalu penting lagi justru. Karena menurutku yang lebih penting adalah lingkungan hidup. Ya itu ya, aku besar harapanku bahwa pasangan-pasangan calon melihat isu ini menjadi isu penting banget, karena ini menyangkut anak-anak kita nanti hidup seperti apa gitu ya. Banyak akhirnya orang memutuskan untuk pindah negara juga gara-gara nggak punya harapan akhirnya. Nah, aku percaya teman-teman juga banyak mungkin masih percaya bahwa kesempatan itu masih ada gitu. Nah, itu diperlukan pemimpin yang sangat tegas banget dan konsen banget tentang lingkungan gitu. Isu-isu lain mungkin penting, tapi kita nggak boleh lupa kita hidup dalam sebuah bumi yang terus tumbuh dan kita singgahi gitu ya. Jadi besar harapanku bahwa isu-isu lingkungan sebenarnya harus dilihat secara lebih serius dan dipecahkan bersama-sama masalahnya. Begitu Alia. Lebih concern dan lebih tegas lagi tentang lingkungan daripada presiden-presiden sebelumnya gitu ya? Ya. Oke. Paham, sudah tersampaikan dengan sangat baik harapannya. Semoga didengerin sama tim sesi. Ayo, mana sih tim sesi? Ayo nih, bahan nih buat debat capres nih. Ngomongin lingkungan ya. Oke Mas Kibo, thank you so much. Sama-sama Al. Iya, makasih udah meluangkan waktu, udah memberikan banyak insight baru tentang kesadaran reduktif. Balik lagi. So thank you so much for all your Sama-sama. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Yes. Alright, untuk para penonton di YouTube Tenggara Talk, makasih banyak ya udah menyimak sampai detik ini juga. Jangan lupa kalau bener-bener suka banget sama channel ini, langsung aja klik subscribe, like videonya, komen juga di video ini. Kamu tuh paling suka di pembahasan yang kapan, yang detik yang mana, nanti pasti di reply sama Mimin ya kan. Aduh, sampai begitu Mimin. Miminnya baik loh, disapa aja, hai Mimin admin Tenggara Talk gitu. Hai Mimin, balas aku dong gitu ya. Oke, thank you so much semuanya. Tolong antisipasi dan nantikan Tenggara Talk episode selanjutnya. Bye bye.